Oke, yang nonton lumayan banyak. Buat teman-teman yang masih stay, terima kasih. Yuk, yang nge-record kasih tahu aku ya, Baba 123. Biar aku tahu. Lewat WA juga nggak apa-apa sih. Siapa? Si Hasta. Nama kawan sendiri aja lupa. Kasih tahu mulainya ta. Kalau udah di-record bilang ya. Masih banyak yang nonton. Terima kasih. Oke. Selamat malam teman-teman semua yang nonton live pada malam hari ini. Live pada malam hari ini cukup berbeda ya, karena dari judulnya kita udah kasih seminar UTS buat kebutuhan tugas kami. Jadi pada malam hari ini seminar kita bakalan ngebahas tentang strategi dalam e-bisnis dan perubahan pola dari sistem tradisional menuju e-bisnis. Jadi buat teman-teman yang udah stay di sini dan mau nonton live kita, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru nonton, terima kasih buat waktunya. Sambil kita menunggu pemateri terhubung, bentar ya. Kita hubungkan dengan pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita itu ya dari Mas Erik Nuzul selaku pemateri pada malam hari ini. Ya, oke. Gimana Mas? Sinyalnya lancar? Supaya kita Aman tetap nggak? terhubung. Oke, aman ya sinyalnya. Supaya kita tetap terhubung dengan jaringan dan seminar pada malam hari ini lancar. Oke. Waktu selanjutnya bakalan saya kasih ke pemateri pada Mas Erik Nuzul. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Kak Mariana Margarita yang telah mempersilahkan waktu untuk saya di live kali ini. Tentunya sangat menarik karena kita membahas tentang strategi e-bisnis dan pola sistem dari penjualan tradisional ke e-bisnis. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian tentang e-bisnis sebelum kita masuk ke strategi e-bisnis dan ke sistemnya. Apa sih itu e-bisnis? E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Itulah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Gartner. Tetapi ada teori-teori lain dari para ahli. Salah satunya yaitu menurut Samantha Sureti, yaitu mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Yang kedua ada menurut Daniel Amor,
E-bisnis menghubungkan sistem teknologi informasi tradisional dengan internet akan menjadi sebuah e-bisnis. Jadi kesimpulannya adalah e-bisnis adalah transformasi dari transaksi secara tradisional ke perubahan transaksi online. Kita juga harus tahu dulu model-model e-bisnis. Yang pertama yaitu ada marketplace konsentrator. Yang kedua ada storefront. Yang ketiga ada information broker. Yang keempat ada transaction broker. Yang kelima ada electronic clearing. Yang keenam ada reverse auction. Dan yang ketujuh ada digital product delivery. Terakhir yaitu content provider. Ada beberapa macam jenis bisnis. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business. Jenis usaha yang digunakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, baik itu perusahaan yang sama di bidang industrinya maupun berbeda, tetapi dilakukan dengan cara transaksi menggunakan jasa internet. Dan yang kedua ada B2C. Apa itu B2C? B2C yaitu business to consumer. Pengertian dari business to consumer yaitu jenis usaha perdagangan elektronik oleh perusahaan yang akan menjual langsung produk-produknya kepada pembelinya. Dan yang ketiga ada C2C, yaitu konsumen to konsumen. Pengertian dari C2C ini adalah jenis usaha yang menjual produk adalah sang pelanggan yang dijual lagi ke pelanggan lainnya. Dan ada lagi jenis bisnis yang namanya C2B. Apa itu C2B? Yaitu jenis usaha yang konsumen atau pelanggan memberitahukan apa yang dibutuhkan. Lalu pemasok akan saling bersaing untuk merebutkan konsumen yang tadi meminta barang yang diinginkan. Nah, setelah kita tahu pengertian dan model serta jenis e-bisnis, kita harus tahu tujuan e-bisnis itu apa. Tujuan e-bisnis adalah untuk mempermudah perusahaan agar dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan. Nah, itu tadi adalah sesuatu yang harus diketahui sebelum kita membahas strategi dan perubahan pola sistem yang ada pada e-bisnis. Nah, sekarang kita masuk di perubahan e-bisnis. Yang pertama yaitu budaya konsumen. Terdiri dari perilaku konsumen.
Nah, biasanya konsumen ini keingintahuan terhadap perkembangan tren produk itu sangat sangat ingin mengikuti sekali gitu. Dan yang kedua ada keinginan untuk melakukan perbandingan. Biasa konsumen selalu membandingkan kualitas, harga, dan lain-lainnya. Yang ketiga dari perilaku konsumen adalah keinginan untuk meneliti. Keinginan untuk meneliti ini adalah konsumen ingin selalu mendapatkan kualitas produk itu yang terbaik. Makanya dia tadi membandingkan antara kualitas dan harganya. Dan yang keempat dalam perilaku konsumen adalah keingintahuan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk melakukan secara transaksi efektif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah konsumen ingin selalu update informasi tentang produk perusahaan bisnis yang mereka jual. Contohnya tentang informasi harganya, informasi produk yang baru diluncurkan, dan lain-lainnya. Lalu mereka ingin transaksi itu dilakukan secara mudah. Makanya mereka menggunakan teknologi. Dan ini sangat mempermudah sekali bagi para konsumen di era 4.0 ini. Dan sikap-sikap konsumen bisnis adalah berikut ini. Yang pertama adalah kritis terhadap penawaran produk. Makanya banyak dari perusahaan bisnis yang mereka memberikan diskon atau potongan harga atau penawaran yang menarik untuk customer. Nah, itu customer sangat berpikir kritis di situ. Apakah produk itu sangat membantu untuk mereka dan apakah itu cocok untuk mereka. Yang kedua adalah sensitivitas harga. Sensitivitas harga. Itu maksudnya gimana ya? Sensitivitas harga itu sangat mempengaruhi penjualan dari perusahaan bisnis. Karena konsumen pastinya ingin mendapatkan yang namanya harga semurah tetapi dengan kualitas yang terbaik. Apalagi kalau produk itu dijual lagi. Contohnya seperti reseller. Reseller harus mencari, meriset produk yang mereka akan jual itu. Pertama mereka akan riset harganya, dan kedua mereka akan riset kualitasnya, dan mereka yang ketiga akan riset marketnya. Jadi sangat rendah dan kualitasnya tetap baik. Yang keempat adalah menuntut jaminan untuk garansi produk.
Contohnya ketika kita tidak memberikan garansi pada customer, karena agak susahnya sedikit di yang namanya e-business itu, kepercayaan customer tidak bisa 100%. Beda dibandingkan dengan transaksi pasar tradisional. Karena di transaksi pasar tradisional itu mereka menjual langsung melihat ada barangnya di situ, kualitasnya gini, jadi mereka semakin percaya kalau untuk akan membeli produk itu. Beda lagi kalau di e-business, kita harus memberikan garansi karena mereka itu belum mengetahui produk real kita itu bagaimana. Mereka cuma lihat dari gambar yang kita upload dan dari caption yang kita berikan. Yang kelima, pada sikap konsumen bisnis ini adalah mereka menginginkan visual yang enak dilihat di mata. Contohnya apa? Ketika kita membuat web, kita harus bekerja sama dengan EU design itu, karena dengan kita bekerja sama dengan desainer UI UX itu, kita akan mengetahui website atau sosial media kita itu enak nggak dilihat para customer yang akan membeli. Dan itu sangat mempengaruhi sekali dalam kemajuan e-business. Nah, yang ini ada perubahan pola dari sistem tradisional e-business. Yang pertama yaitu perubahan dari pola belanja. Yang sudah saya katakan tadi, pola belanja dulu itu mereka harus datang ke toko, mereka harus lihat barang langsung. Tetapi kalau di era seperti ini, kita tidak perlu lagi untuk datang ke toko dan melihat produk tadi. Kita cukup masuk ke yang namanya marketplace, atau kita cari di Instagram, atau ada di website di perusahaan bisnis itu. Kita sudah bisa menentukan pilihan apa, produk apa yang kita beli nantinya. Itu dari perubahan pola sistem belanja itu. Pola pemilihan barang. Yang kedua, pola pemilihan barang ini agaknya kita kalau di website itu banyak katalog yang memang kita bisa pilih dan tentukan di situ. Beda lagi kalau dulunya kita tradisional. Kita harus datang ke toko ini, kalau kita belum tahu katalognya gimana, produk-produk itu apakah produk-produk yang kita inginkan ada di situ atau enggak. Nah, itu sistem informasinya di situ kalau pakai e-business. Dan pola transaksi. Dulunya transaksi di
tradisional itu kita harus datang ke orangnya langsung, baru kita kasihkan uangnya. Tetapi di zaman yang seperti ini sangat mudah. Ada banyak opsi-opsi untuk pembayaran lewat Dana, pipa, transfer rekening, dan lain-lain. Itu sangat memudahkan sekali. Pola konsumsi. Pola konsumsi dulunya kita harus dulu untuk untuk membeli produk yang kita inginkan, karena kita baru tahu informasinya itu. Tetapi dengan adanya sistem seperti ini, kita bisa meningkatkan daya konsumtif masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang banyak aplikasi-aplikasi perkreditan yang mau menanggung pembelian produk yang kita inginkan dulu. Jadi kita sangat meningkatkan sekali pola konsumtif di masyarakat sekarang. Untuk pola perolehan produk, kalau pola perolehan produk ini sama yang tadi saya katakan di awal, kita lebih gampang untuk mencari produk dan kita lebih gampang untuk riset produk. Karena e-bisnis ini, dengan e-bisnis ini, jangkauan dari perusahaan akan lebih luas. Makanya apa yang kita cari nanti pasti salah satu dari perusahaan e-bisnis itu akan muncul. Dan yang terakhir ada pola komunikasi antara penjual dan pembeli. Dari pola komunikasi ini agak malah karena dengan e-bisnis sekarang, komunikasi antar pelanggan itu tidak begitu dekat sama kayak yang transaksi tradisional dulu. Karena transaksi tradisional dulu kita bertemu orangnya, kita nego dengan orangnya langsung, kita berbicara dengan orangnya langsung. Tapi sekarang kita cuma yang namanya marketplace dan aplikasi chat. Nah, itu adalah sistem pola perubahan dari transaksi tradisional ke yang pembahasan selanjutnya adalah strategi bisnis. Mengutip dari makalah Fandi Ciptono tahun 2000 yang berjudul Electronic E-commerce, Three Emerging Strategies tentang modal pembentukan e-market. Yang pertama ada Seller Control Electronic Marketplace. Yang kedua ada Buyer Control Electronic Marketplace. Yang ketiga ada Neutral Electronic Marketplace.
Yang pertama tadi seller control electronic. Jadi penjual ini membuat website dan mereka mengontrol semua transaksi elektronik di marketplace mereka atau website mereka. Yang kedua ada buyer control electronic, yaitu pembeli mengontrol pembelian di marketplace. Nah, yang ketiga yaitu neutral electronic. Neutral electronic marketplace ini yaitu ada pihak ketiga atau pihak netral yang mengontrol sistem jalannya transaksi di marketplace. Selanjutnya ada strategi untuk menghadapi kompetisi e-bisnis. Yaitu ada yang pertama cost leadership strategi. Yang kedua differentiation strategi. Yang ketiga fokus strategi. Yang keempat growth strategi. Yang kelima alliance strategi. Yang enam innovation strategi. 7 internet efficiency strategi. Dan yang terakhir yaitu customer oriented strategi. Ada yang perlu dibahas di strategi untuk menghadapi kompetisi e-bisnis ini, yaitu innovation strategi. Kita harus memberikan inovasi yang baru untuk kita bisa bersaing di kompetisi e-bisnis itu. Contohnya kita meluncurkan produk yang baru dengan cara dengan cara riset apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang apakah mereka puas dengan produk yang kita luncurkan itu. Nah, di situ kita harus membuat inovasi. Dan selanjutnya ada strategi memperkenalkan e-bisnis secara online. Ini biasanya disebut digital marketing. Biasanya orang yang melakukan namanya digital marketing. Nah, pertamanya ada email optimizing. Email optimizing ini adalah kita optimasi email agar perusahaan e-bisnis yang kita bentuk itu jangkauannya lebih luas dan dikenal oleh orang. Yang kedua ada putting on search engine. 3 build an impressive website. 4 link cooperation. Nah, strategi untuk bisnis lewat digital marketing saja saya rasa masih kurang. Jadi harus ada yang namanya offline, yaitu promosi secara offline. Lewat apa? Lewat tabloid, lewat jurnal, lewat koran, dan lewat billboard yang ada di jalan. Nah, yang terakhir dari strategi e-bisnis yaitu tentang keputusan harga. Yang pertama ada nilai yang unik. Contohnya, kalau nilai nominal 100.000 itu kan sudah biasa. Tetapi kita gunakan
nominal 99,949. Sebetulnya hampir sama, tetapi itu angkanya cukup unik. Jadi kita bisa menarik customer lewat tadi angka yang unik tadi. Yang kedua ada substitusi. Dan yang ketiga ada konsumen akan sangat peka terhadap pengeluaran total. Contohnya, makanya di Shopee biasanya harga 60.000. Nah, terus ongkir sekian. Tetapi ada promo. Mereka simulasikan di situ, lalu dapat harga yang lebih rendah. Nah, itu konsumen yang terlalu peka terhadap pengeluaran total. Makanya kita sering adakan yang namanya promo dan penawaran yang menarik yang lain. Yang kelima ada penyajian barang. Ketika barang kita banyak atau ready stock kita banyak, kita bisa bermain harga sendiri di situ. Kita bisa membuat harga sendiri di situ. Karena apa? Karena kita memiliki kelebihan, yaitu toko atau bisnis kita sangat lengkap. Jadi customer pasti yang pertama mereka akan melihat toko yang lengkap dan kualitas yang bagus. Yang keenam yaitu persediaan barang sangat mempengaruhi elastisitas harga. Biasa kan ada barang-barang limited edition. Nah, mereka jual karena persediaan barang mereka jual tinggi karena persediaan barang mereka ini cuma terbatas itu doang dan mereka tidak akan produksi itu lagi. Makanya mereka memberikan atau mematok harga yang cukup tinggi. Nah, itulah tadi yang namanya strategi bisnis dan perubahan sistem pola dari bisnis. Itu untuk perkembangan yang ada di zaman sekarang, kita sebagai pengusaha harus memang menguasai betul yang namanya e-bisnis. Karena di dalam e-bisnis nanti ada turunan yang namanya e-commerce. Nah, dan mungkin itu yang bisa saya kasihkan sebagai materi di live malam ini. Saya kembalikan waktunya kepada Kak Maria Gianita. Baik, terima kasih Mas Erik buat materinya pada malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya, karena kita tahu bahwa sekarang juga karena masa pandemik ya Mas ya. Jadi e-bisnis ini jadi lebih meningkat. Apalagi kemarin lagi ada promo 11-11 kayak di e-commerce, Shopee, dan lainnya. Jadi kan konsumen jadi lebih tertarik dengan promo-promo tersebut. Jadi dari kesimpulan dari materi Mas Erik yang sudah sampaikan tadi, saya ada menyimpulkan sedikit biar teman-teman yang nonton ini lebih paham gitu ya. Karena tadi banyak banget materinya kan, supaya lebih paham lagi. Yang pertama,
e-bisnis itu mempermudah konsumen antara transaksi jual beli, apalagi dengan keadaan yang lagi susah gini kan, susah keluar atau nggak bisa kemana-mana, jadi kan mudah, tinggal pesan, bayar, nanti barangnya datang langsung ke rumah. Terus yang kedua, meningkatkan jangkauan antara konsumen dan penjual. Jadi barang yang dipromosikan oleh penjual itu jangkauannya lebih jauh lagi ya, seperti yang Mas Erik tadi bilang. Ya, global Dan reach. ya global reach. Dan yang simpulan yang terakhir, ini lebih banyak keuntungnya ya kalau e-bisnis. Kesimpulan yang terakhir itu kalau dari saya keuntungannya lebih banyak ke konsumennya. Jadi kayak yang saya udah bahas dengan Mas Erik tadi kan di awal, kayak promonya lebih menarik gitu. Kayak kemarin ada promo 11 gitu kan. Jadi para konsumen itu sampai ada yang dapat iPhone 11 gitu dengan harga 111.000, itu kan promonya menarik sekali kan buat para konsumen. Jadi banyak sekali keuntungan dari kesimpulan bisnis pada malam hari ini. Jadi selanjutnya mungkin teman-teman yang nonton live ini ada yang mau bertanya gitu kan, atau yang kurang paham atau yang pengen disampaikan pada pemateri, kita kasih waktunya. Boleh tulis saja di kolom komentar, nanti kita bacakan pertanyaannya. Oh ya, buat teman-teman yang masih bergabung, terima kasih waktunya yang udah mau nonton live kita, seminar pada malam hari ini. Ulang dari awal. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tadi, atau udah menyiapkan pertanyaannya buat seminar kita pada malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawabnya ya. Apakah udah ada yang mau bertanya ini, teman-teman? Oke. Ini bebas ya pertanyaannya. Maksudnya kayak teman-teman yang bukan dari anak Amikom pun boleh bertanya ke sini. Karena ini seminarnya juga publik gitu. Jadi semuanya boleh bertanya. Oke, Mas Erik, ini udah ada pertanyaan dari Mas Leo. Ini ada yang tanya, perbedaan e-bisnis dengan e-commerce itu apa ya Mas ya? Gitu. Mungkin teman-teman yang support seperti Mas Agun, Aryo, dan Hasta bisa juga membantu menjawab. Saya lemparkan kepada pematerinya, Mas Erik Nuzul, mungkin bisa menjawab. Oke. Ini saya jawab. Tadi pertanyaannya tentang dari perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Ya. Mungkin dari pengertian tadi e-bisnis yaitu bisnis yang dilakukan secara otomatis atau semi otomatis dengan menggunakan transaksi elektronik. Nah, kalau di e-bisnis ini, jadi e-bisnis itu menyeluruh, dia manajemennya, strateginya, terus pencarian produknya dan lain-lainnya itu masuk di e-bisnis. Tapi kalau e-commerce itu lebih ke penjualannya. Kita menjualnya. Biasanya e-commerce lewat marketplace itu. Jadi e-commerce ini sebenarnya turunan dari e-bisnis.
Mungkin bisa ditambahkan Mas Agun dan Mas Asta, karena banyak fan-nya yang Ya, mencari-cari mungkin Mas Agun. dari Mas Agun atau Mas Hasta ingin menambahkan dari perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce gitu. Siapa tahu penanya mungkin kurang puas dengan jawabannya, jadi bisa dibantu. Jadi tadi intinya lebih e-bisnis itu lebih ke ini ya Mas ya, lebih ke apa namanya? Lebih ke aplikasinya ya, keseluruhannya dari ini. Mungkin Iya, seperti dia itu lebih ke mungkin tadi. Oh ya, lebih ke seluruhannya kan. Sedangkan e-commerce-nya itu sub-sub dari e-bisnis dari tersebut e gitu. Nama mungkin kayak nama perusahaannya atau apa gitu. Oke, mungkin cukup ya jawaban buat kepada Mas Charleo underscore. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Galih. Dari Mas Galih, ini pertanyaannya, apakah e-bisnis ini bisa menggantikan 100% dari sistem tradisional? Mungkin kan sistem Kalau tradisional yang ya, ya lanjut. oke. Atau mungkin Mas Erik langsung mau menjawab? Bisa. Saya langsung kasih ke Mas Erik aja buat menjawabnya. Kalau sistem ini untuk 100% menggantikan tradisional, saya kira tidak bisa. Karena SDM di negara kita ini masih banyak yang belum melek tentang teknologi. Contohnya, masih banyak yang belum mengetahui tentang dunia bisnis digital. Seperti dari contohnya pemasarannya lewat digital marketing, dan dari mereka menggunakan teknologi sendiri, masih banyak dari masyarakat kita ini belum siap untuk 100% menjadikan e-bisnis ini mengganti dari sistem tradisional. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Jadi kesimpulan buat jawaban atas pertanyaan Mas Gali ini, bisnis itu nggak bisa ya menggantikan eh, sistem tradisional karena memang mungkin belum semuanya mengenal media sosial seperti itu ya Mas ya. Kesimpulannya. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan banyak ya yang nanya ya. Semangat sekali. Eh, ini lagi ada ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari di Setio Pribadi. Dia nanya nih, sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Mungkin kasih tipsnya sedikit nih Mas buat teman-teman yang mungkin mau buka bisnis dari online gitu kan. Supaya teman-teman juga bisa terinspirasi dari Masnya juga kan. Ya, saya jawab pertanyaan tips-tips tentang sukses di e-commerce. Yang pertama yaitu kita harus menguasai yang namanya teknologi. Yang kedua, kita menguasai promosi secara online, atau yang saya katakan tadi yaitu digital marketing. Di dalam digital marketing itu ada yang namanya contoh iklan ads yang ada di IG. Ketika kita scroll feed itu pastinya ada kadang iklan. Ketika kita lagi apa namanya lihat story, itu juga pastinya ada yang namanya iklan ads dari Instagram. Ada juga iklan ads dari Facebook.
Jadi yang apa namanya? Kita harus menguasai teknologi tadi dan digital marketing untuk mempromosikan barang kita agar jangkauan dari produk kita dan perusahaan kita ini lebih luas atau global reach. Dan yang ada juga namanya kita harus kuasai copywriting, cara menulis caption yang benar agar orang seakan-akan menghayati kita bercerita, tapi kita memasukkan modus penjualan itu di dalamnya. Jadi mereka nggak kerasa kalau mereka lagi kita tarik menjadi customer. Nah, itu mungkin jawaban dari saya tentang dari sukses di e-commerce. Ya, intinya Tambah lagi silakan. banyak opsi pembayarannya. Pilihan opsi pembayarannya tadi. Karena itu sangat mempengaruhi konsumen membeli. Kadang kan mereka transfer, pengennya COD. Kalau nggak COD, pengennya COD ya. Nah itu. Oke. Jadi intinya lebih ke ini ya Mas ya. Intinya tekun aja gitu kalau dalam bisnis. Dan tekun belajar. pandai-pandai menggunakan media. Ya. Ya, pandai-pandai menggunakan media sosial sebagai tingkat promosi barang yang kita jual. Dan simpulan yang terakhir juga buat pertanyaan ini, kreatif dalam promosi. Dalam artiannya, barang yang kita promosikan itu gimana caranya kita menarik para konsumen buat belanja barang ke kita gitu kan. Oke. Ini mungkin masih ada pertanyaan lagi. Bentar ya, saya baca-baca dulu. Oh ya, ternyata dari Mas Agun ada menjawab tentang pertanyaan yang pertama tadi, perbedaan e-commerce sama e-bisnisnya. Mas Agun menjawab e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli. Maaf. Oh ya. Sebagai medianya kalau e-commerce-nya. Sebentar. Ya, sebagai media transaksi jual beli secara online, sedangkan e-bisnisnya itu lebih ke arah edukasi. Oke, terima kasih ya Mas Agun udah mau bantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Dakir 51. Misalnya nih Mas, kita beli jual online gitu kan, kalau kerugiannya kan kayak kita beli, kita nggak bisa lihat barangnya secara langsung kan. Kalau misalnya barangnya itu mungkin waktu nyampe ke kita dengan keadaan rusak atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen, itu yang disalahin ekspedisinya atau kita sebagai penjual yang packing barangnya gitu. Ya, Mas Erik. Bagaimana tadi? Bantu jawab. Jadi pertanyaannya itu, misalnya nih kita beli barang, tapi barangnya nyampe ke konsumen itu rusak, yang harus disalahin itu ekspedisinya kah? Atau kita sebagai penjual yang mempacking barang tersebut? Nah, ini
masuk di pembahasan yang tadi, konsumen bisnis memiliki sikap. Jadi sikap-sikap yang perlu dimiliki konsumen bisnis, yaitu yang keempat tadi menuntut jaminan atau garansi produk. Jadi kita sebagai customer, kita harus mencari perusahaan bisnis atau produk yang memang mereka memberikan garansi produk. Ya. Nah, itu sikap yang harus dimiliki oleh customer. Kita tidak ada konflik. Seumpamanya kita harus menyalahkan penjualnya sendiri. Kita harus mempunyai sikap itu. Kita mencari produk yang memang menjamin garansi. Ya itu. Oke. Tadi kalau nggak salah Kang Burjo ada pertanyaan tentang kerugian dan keuntungan dalam bisnis ini, Mas. Mungkin Masnya bisa jawab gitu kan. Tadi banyak sih kita udah bahas, mungkin dibahas lagi gitu. Dikit aja kesimpulannya. Jadi kerugian dari bisnis ini adalah tadi yang ada di bab perubahan pola dari sistem tradisional menuju bisnis, yang pola komunikasi dan pembeli itu menurun. Yang saya katakan tadi, dulunya sebagai pembeli kita harus ke toko orangnya, kita harus menanyakan harganya, kita harus negosiasi harganya, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang bisnis itu sendiri nanti. Tetapi sekarang di zaman yang ini kita hanya bisa memakai yang namanya dan aplikasi chat tadi untuk memudahkan kita komunikasi. Ya, oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oh iya, ini Mas Agun ada jawab nih tentang pertanyaan tadi, keuntungan dan kerugiannya itu. Dari Mas Agun sendiri menjawab, keuntungannya yang didapatkan itu pada kenyataannya bahwa bisnis sendiri tidak lepas dari yang namanya teknologi informasi. Keuntungan yang didapat dari pemakaian teknologi informasi. Jadi memudahkan kita menggunakan sosmed dalam penjualan tersebut. Dan hambatan yang menurut Mas Agun sendiri jawab, belum terbentuknya high trust society. Perubahan pola konsumen dari pola konvensional atau mungkin seperti tradisional ke yang virtual atau online. Jadi masyarakat terbiasa membeli dengan memegang barang yang dibeli. Oke. Terima kasih buat jawabannya dari Mas Agun dan Mas Erik. Dan ini masih ada pertanyaan lagi. Bentar. Dari masih dengan Mas Card Leo. Mungkin itu ya namanya. Mau tanya dong katanya, menurut Mas atau Mbak bisnis yang cocok untuk zaman sekarang tuh dan seberapa efektif bisnis tersebut? Bisnis yang cocok buat sekarang tuh apa ya gitu loh? Mungkin Mas Erik mau jawab dulu. Kalau bisnis yang cocok untuk sekarang, ini mungkin sama aja kayak yang dulu ya. Pokoknya kita kalau mau berbisnis itu harus tahu apa yang diperlukan oleh orang atau calon pembeli kita. Kalau saya sendiri lebih ke menjual barang-barang kebutuhan primer. Karena itu kalau kebutuhan primer itu mereka
apa namanya, produknya itu nggak bakal apa namanya, nggak bakal dimakan tren atau perkembangan zaman karena semuanya baju. Nah, baju baju adalah primer, tetapi modelnya saja yang ganti. Makanya kalau saya lebih ke jualan baju, ke kebutuhan kayak gitu, terus makanan dan untuk apa namanya, saya juga membuat open trip kayak wisata gitu. Ya udah, itu yang bisa saya katakan tentang bisnis apa yang Cocok buat sekarang gitu ya. cocok untuk sekarang ini. Ya, mungkin dari jenis bisnis apa yang harus kita kembangkan atau kita buka itu mungkin tergantung dari pribadi masing-masing ya, Mas. Dan dengan intinya bisnis ini nih cuma kayak sebagai media atau alat bantu supaya barang atau jasa yang kita jualkan itu lebih mempermudah jangkauan kepada konsumen, seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman harus juga tekun buat dalam bisnisnya. Jadi itu jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh, apa itu Hak Trust Society? Itu udah dijawab sama Mas Agun ya. Pertanyaannya. Mungkin ada, kita kasih 2 pertanyaan terakhir ya Mas. Setelah itu kita tutup seminar pada malam hari ini. Ini masih ada pertanyaan lagi. Apa yang harus diperhatikan jika ingin memulai bisnis online? Apa nih Mas yang harus perhatikan nih? Halo? Halo? Oke, Ya? tersambung. Oke. Jadi, apa nih Mas yang harus diperhatikan jika kita ingin memulai bisnis online? Yang harus diperhatikan, yang pertama kali kita harus mencari produk dulu yang akan kita jual. Nah, yang kedua, kita bikin bisnis planningnya bagaimana, termasuk strateginya untuk memasarkan produk-produk yang udah ditemukan tadi. Dan yang ketiga tadi penentuan harga dengan ciri nilai atau nominal yang, dan yang keempat ini adalah mungkin kalau dari apa namanya, penjualan secara online yang saya katakan tadi, calon pembeli tidak bisa 100% mempercayai kita. Jadi kita harus feedback dari pelanggan yang sudah membeli ke, lalu kita share ke website atau media sosial sebagai testimoninya. Itu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan toko kita atau perusahaan bisnis kita. Oke. Mungkin ada lagi Mas jawabannya? Sudah. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir nih yang sedikit mengejutkan tapi memang benar realitanya ada yang seperti itu ya. Dark banget sih. Oke. Kita bacakan aja ya. Karena ini pertanyaan terakhir dan seru juga. Sarannya dong buat orang yang berkebutuhan khusus ya. Tapi dia mau ikut bisnis nih, bisnis online. Sementara kan media yang kita
kendalikan benda-benda elektronik sekarang. Harus menggunakan media HP dan laptop dan sebagainya. Gimana Mas, mau jawab? Atau kita kasih kesimpulannya? Kalau saran buat orang yang tangan gimana, tapi mau ikut e-bisnis ini. Sementara itu dia tidak bisa mengendalikan benda-benda elektronik zaman sekarang seperti HP dan laptop. Nah, kalau saya jawab, kalau orang mau usaha atau terjun di e-bisnis, memang dia niat betulan, pasti dia akan menemukan dan mencari solusi yang tepat untuk dia gunakan. Seperti contoh, bekerja sama dengan orang lain, bisa menjadi partner gitu. Terus atau membayar orang lain untuk bekerja kepada kita. Asalkan kita punya bisnis planning dan kita sudah mengetahui strateginya, serta sudah menemukan produknya. Untuk masalah kebutuhan khusus itu sebetulnya muncul dari mindset pribadi masing-masing. Dia mau enggak. Kalau dia punya kekurangan seperti ini, dia harus menutupnya gimana? Gitu. Oke. Sudah. Baik, terima kasih buat jawaban dari pemateri kita, Mas Erik Nuzul. Jadi buat teman-teman nih, mungkin ada yang berkebutuhan khusus ataupun dan mungkin sedikit ini ya, ada kendala ya. Buat bisnis itu nggak ada ininya sih, nggak ada apa? Nggak ada yang harus ditakutin buat memulai bisnis. Mau kamu punya kekurangan dan lainnya, realitanya banyak juga anak autis yang membuka bisnis dan membuka lowongan pekerjaan. Jadi kan lebih menguntungkan. Mungkin intinya kita harus bekerja sama. Kan nggak mungkin nih kita kerjanya cuma sendirian aja kan buka bisnis. Jadi itu bisa digunakan sebagai alat bantu atau media buat teman-teman yang berkebutuhan khusus tapi ingin membuka bisnis gitu. Jadi jangan pantang menyerah ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya di seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau stay. Semoga seminar e-bisnis pada malam hari ini bisa membantu teman-teman dan teman-teman juga dapat pengetahuan baru dari seminar pada malam hari ini. Oke. Terima kasih buat semuanya. See you. Terima kasih Mas Erik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, sekian seminar dari kami. Sekiranya teman-teman bisa, oke, sekiranya teman-teman mendapatkan ini ya, apa, dapatkan ilmu kembali, dapatkan pengetahuan yang baru buat dari seminar pada malam hari ini. Terima kasih semuanya.